Nah, udah. Gue share screen dulu. Oke, bisa dibuka. Udah, Sel. Ya, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan terkait tugas UAS Sistem Mikroelektromekanik dengan judul Meningkatkan Kinerja RF MEMS Switch melalui pemodelan dan desain lanjutan menggunakan ANSYS. Sebelum kami menjelaskan terkait jurnal kami, maka sebelumnya perkenalkan nama saya Agus Alfiana Waru, NIM 120430017. Selanjutnya teman saya Boyke. Perkenalkan, nama saya Boyke Sekarang saya Wijaya dengan NIM 120430085 dari program studi kimia medis. Selanjutnya Majesty. Perkenalkan, nama saya Majesty Putri Ayulandari, NIM 120430060. Baik, berdasarkan jurnal yang kami gunakan ini, itu membahas terkait desain dan analisis switch, kapasitas radio frekuensi MEMS yang baru dan terbuat dari silikon massal. Switch ini memiliki waktu respon yang singkat, kemudian konsumsi daya yang rendah, dan desain yang kompatibel dengan IC. Jurnal ini juga membahas tentang pemilihan material dan geometri yang tepat untuk menciptakan saklar radio frekuensi MEMS yang berdaya rendah, berukuran kecil, kompatibel dengan sirkuit terpadu, dan memiliki tegangan penggerak yang rendah. Lalu di sini ada hasil simulasi menunjukkan bahwa terjadi kesalahan simulasi yang disebabkan oleh human error. Bila melihat dari simulasi tersebut, dapat merepresentasikan bahwasannya bila memilih geometri yang tepat, saklar RF MEMS dapat dirancang untuk memiliki waktu switching yang singkat. Penggunaan shape memory alloy atau disingkat SMA dalam saklar RF MEMS dapat menghasilkan saklar dengan tegangan penggerak yang rendah dan waktu switching yang singkat. Namun, kelemahan dari penggunaan SMA ini tersendiri adalah bahwa material ini memiliki sifat yang berubah-ubah tergantung pada suhu. Sehingga perlu dilakukan pemodelan yang tepat untuk memperhitungkan sifat material ini. Secara keseluruhannya, jurnal ini membahas tentang penggunaan teknologi MEMS dalam perancangan dan pemodelan saklar RF MEMS yang memiliki keunggulan seperti daya rendah, ukuran kecil, dan desain yang kompatibel dengan sirkuit terpadu. Baik, untuk selanjutnya itu adalah simulasi hasil pembahasan yang telah kami rancang, yang akan dijelaskan oleh teman kami, Boyka. Baik, berikutnya akan saya jelaskan untuk simulasi analisis RF MEMS switch dengan analisis deflection. Nah, sebelum masuk ke dalam analisis ANSYS, terlebih dahulu kita harus memastikan bahwa kita sudah memiliki berkas atau desain 3D dari SMA Actuated RF Switch model ini, begitu. Nah, pada kali ini kami menggunakan desainnya itu di aplikasi Blender. Nah, karena di bagian jurnal ini dia untuk ANSYS-nya atau pembahasan ANSYS-nya itu hanya terfokus pada bagian bantalan itu yang ada pada warna biru dan juga pada beam ya. Ini warna merahnya. Jadi kami juga akan fokus ke sana pada di bagian bantalan dan juga beam yaitu warna biru dan warna merahnya. Sehingga tampak seperti ini. Kemudian dari Blender ini akan kita export menjadi file STL. Nah, setelah file STL tentu saja tidak bisa langsung kita konversi ke dalam software Workbench ANSYS. Tampak seperti ini tidak bisa. Oleh karena itu kita harus terlebih dahulu mengkonversi kembali file STL tersebut ke dalam SpaceClaim ANSYS begitu. Setidaknya di sini
hanya kami sampaikan bahwasanya pada software space claim tadi itu digunakan untuk mengkonversi format STL-nya hingga benar-benar bisa dimasukkan ke dalam geometri pada komponen sistem workbench ANSYS di bagian mesh-nya, seperti itu. Untuk prosesnya tidak akan kami bahas lebih lanjut, karena yang akan kami fokuskan adalah di bagian ANSYS-nya. Kalau untuk dipertanyakan bagaimana di bagian space claim-nya, nanti kita akan assembly terlebih dahulu. Nah, nanti akan kita pilih filenya, dan akan kita ambil, kita pilih di sini ada STL, kita cari berkasnya, begitu ya. Nanti akan tapak di sini dan akan kita atur bagian dari faces-nya, bagian dari merge pada bagian bantalan dan juga beam-nya, agar bisa menjadi satu bangun ruang RF MEMS switch yang ingin kita analisiskan atau ingin kita uji analisis pada aplikasi ANSYS, begitu. Nah, setelah dari aplikasi software space claim tadi, begitu ya, sudah kita dapatkan format struktur yang kita inginkan pada analisis ANSYS. Berikutnya adalah kita masuk ke dalam komponen sistem di sini. Di bagian komponen sistem kita pilih yang bagian mesh-nya. Nanti akan tampak seperti ini. Nah, pada bagian mesh, nanti kita akan klik 2 kali pada geometri. Kemudian di bagian geometri ini, itu nanti baru kita bisa menginputkan atau membuka file yang tadi sudah kita simpan pada space claim. Atau sudah kita export ya dari space claim. Untuk bisa kita atur terlebih dahulu pada geometri, sehingga pada proses ANSYS-nya bisa dapat verifikasi checklist seperti ini. Nah, jika sudah mendapatkan verifikasi checklist seperti ini, berikutnya kita masuk lagi ke dalam kolom mesh. Jadi kita masih juga akan kita kalibrasi, masih kita akan coba konfigurasi kembali, menyesuaikan dari kebutuhan analisis yang akan kita lakukan, yaitu analisis defleksi point. Mohon maaf. Ya, jadi pada bagian geometri yang ada pada komponen struktur mesh, itu dia akan tampak seperti ini. Ini adalah hasil dari file yang telah konversi dari STL kepada software space claim barusan ya. Nah, setelah sudah mendapatkan bentuk bangun yang kita inginkan pada software ini pada bagian geometri, bisa kita silang ya. Nanti dia akan tertanda checklist di sini. Baru kita bisa klik 2 kali pada mesh di sini. Nah, masih sama juga pada submenu mesh ini kita masih perlu melakukan beberapa konfigurasi untuk bisa sesuai dari ukuran-ukuran yang ingin kita lakukan uji analisis. Catatan, pada bagian geometri di sini tidak terlalu banyak hal yang kita lakukan konfigurasi, hanya saja pada bagian geometri itu kita menginputkan secara manual berkas yang telah kita simpan dari space claim. Yang sebenarnya seharusnya dari space claim itu setelah kita close ya, itu sebenarnya sudah bisa langsung terekspor secara otomatis kepada geometri yang ada di workbench begitu. Nah, nanti di bagian mesh dia akan tampak seperti ini. Dia akan tampak seperti ini. Jika tidak ada hal-hal lain lagi yang ingin kita konfigurasikan daripada bagian mesh, kita bisa langsung silang. Nanti dia akan timbul checklist di sini. Baru berikutnya kita bisa masuk ke dalam analisis sistem. Pada analisis sistem kita akan pilih di bagian static structural di sini. Dan akan kita letakkan di bagian kanan dari sub menu mesh. Nah, setelah kita letakkan pada bagian kanan, nanti akan muncul pilihan panah. Kita arahkan panah geometri kepada geometri. Sehingga pada bagian analisis sistem yang pada sub geometri ini, kita tidak perlu lagi merancang bangun ruangan secara manual berdasarkan vektor-vektornya. Vektor X, Y, Z, X, Z, Y, begitu ya. Karena sudah ada pada mesh di sini. Jadi, bisa langsung kita mulai pada bagian model. Nah, pada bagian model,
Terlebih dahulu kita klik mesh. Klik mesh di bagian sini. Bentar saya rapihkan. Terlihat aneh. Oke, kita klik mesh di bagian sini. Setelah kita klik mesh, kita pilih bagian konteks mesh di sini. Kita akan klik update ya terlebih dahulu. Kita tunggu sampai proses update selesai dan muncul tanda ready di bagian pojok kiri bawah. Nah, setelah sudah muncul, kita klik di bagian static structural. Nanti kita pilih di bagian sini ada fix di sini. Nah, setelah kita pilih fix di sini, kita tekan, nanti dia akan muncul yang namanya fix support di bagian submenu pada static structural. Untuk pada bagian fix support, di sini kita fokuskan pada bagian bottom dari materialnya, dari struktur materialnya di sini, yang akan kita gunakan sebagai ibaratnya dasar atau ujung tegangan yang diam begitu ya pada fix support di sini. Pastikan bahwa memang sudah benar hanya pada bagian bottom yang terblok di sini untuk menghindari beberapa kesalahan. Kemudian setelah itu kita klik lagi static strukturalnya, kita pilih bagian force di sini. Nah, nanti dia akan muncul bagian force di sini. Nah, pada bagian force kita pilih dulu bagian edges di sini. Kita pilih bagian edge. Jika pada bagian fix support itu kita harus memilih bagian face ya, atau permukaan. Kalau bagian force tegangan kita harus memilihnya di bagian edge gitu ya, di bagian garis tepi dari area. Nah, untuk lokasi edge yang kita pilih bebas ya, bisa di bagian bawah atau bisa di bagian atas. Pastikan saja bahwa memang sudah benar yang kita blok itu adalah bagian ujung sisi dari materialnya gitu. Nah, setelah sudah kita blok semua rata, kita pilih di sini nanti ada define by-nya komponen, define by komponen. Ya. Di bagian scoping method juga pastikan sudah pada geometry selection dan tipenya itu juga tipe fix support di bagian fix supportnya. Baru setelah bagian fix support dan force sudah selesai kita proseskan, kita klik bagian solution, kita klik kanan, kita pilih insert. Nah, nanti di sini ada bagian informasi, kita klik yang total. Nanti akan muncul submenu total deformation di sini. Kembali kita klik di bagian solution, kita klik kanan, kita pilih insert dan kita pilih prop. Lalu kita pilih di bagian force reaction di sini. Nah, nanti dia akan muncul force reaction di sini ya. Mari coba kita ulang. Jadi kita pertama kita pilih terlebih dahulu deformasi, ya, total deformasinya, kemudian kita pilih propnya, ada force reaction di sini. Nah, pada bagian boundary condition kita pilih yang bagian fix support, begitu. Nah, sudah. Setelah sudah kita pilih bagian fix support, kita klik solve di sini. Baru kita tunggu sampai proses selesai, sampai muncul kata ready di bagian pojok kiri bawah di sini ya. Nah, nanti jika sudah muncul di bagian pojok kiri bawah di sini, berikutnya kita bisa klik total deformation di sini. Nah, kita klik total deformation di sini, baru kita bisa jalankan simulasi. Di sini kita klik yang bagian play or pause. Nah, seperti yang disebutkan oleh teman saya barusan bernama Majesty ya. Sebenarnya di sini ada kesalahan human error. Seharusnya bentuk dari defleksinya itu dia tidak sangat jauh seperti itu, tapi hanya sedikit begitu ya, sedikit melengkung ke bawah seperti ini, kemudian balik lagi, sedikit melengkung ke bawah seperti ini, kemudian balik lagi seperti itu. Nah, barangkali ini bisa terjadi dari ada beberapa runtutan proses yang salah, sehingga masih perlu kajian lebih lanjut, perlu analisis lebih lanjut terkait dari bagian proses mana saja yang terjadi sebuah kesalahan seperti itu. Akan tetapi dari hasil proses simulasi seperti ini itu bisa kita ketahui bahwa memang sebenarnya
Setelah kita menggunakan uji analisis refleksi pada aplikasi ANSYS, ini dapat kita ketahui jika memang RF MEMS switch material ini itu jika benar-benar menggunakan geometri yang tepat, maka saklar dari RF switch MEMS-nya itu dapat dirancang untuk bisa memiliki waktu switch yang singkat. Terlihat dari bagaimana respon struktur material yang digunakan pada software ANSYS ini yang bergerak dengan cepat begitu ya. Nah, seharusnya juga apabila tidak terjadi kesalahan pada proses deformasi di sini atau solution, itu nanti kita juga bisa pilih submenu di sini, kita pilih submenu baru itu untuk menampilkan grafik seperti itu. Nah, grafiknya nanti bisa kita pilih ya, bisa kita pilih bebas untuk dapat menghasilkan data yang ada pada jurnal referensi, yaitu pada bagian figur ke-5 tentang dimension dan tentang dimension versus max deflection begitu. Kira-kira demikianlah simulasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf, saya kembalikan kepada Selvi. Baik, sekianlah hasil simulasi yang bisa kami jelaskan dan kami paparkan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.